Ya, kita masih nantikan bagaimana keputusan dari PDI Perjuangan ya. Nah, kita bergerak ke informasi lainnya. Ini mantan Kasum TNI, Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan di Bandara Changi pada hari kemerdekaan lalu, 17 Agustus. Ia sempat dinyatakan oleh pemerintah Singapura bahwa Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo ini masuk ke dalam daftar hitam. Dan apa reaksi dari Panglima TNI kita? Kita dengarkan. Mantan Kepala Staf Umum Kasum TNI Letjen Purnawirawan Suryo Prabowo sempat masuk daftar blacklist atau daftar hitam pemerintah Singapura saat baru mendarat dari Fiji 17 Agustus lalu. Akibat masuk daftar hitam dari pemerintah Singapura, Suryo Prabowo tertahan di imigrasi Bandara Changi saat akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Namun pemerintah Singapura tak menjelaskan secara rinci alasan Suryo Prabowo masuk dalam daftar hitam. Dan kami juga menulis surat kepada Kementerian Luar Negeri agar menyampaikan nota protes. Bisa jadi suatu saat saya pun akan di blacklist. Seharusnya kalau blacklist seperti itu salah. Kalau salah, harusnya adalah meminta maaf dan mengantarkan sampai ke sana. Itu etikanya kan demikian. Tapi ini salah, ya udah dilepas begitu aja. Nanti semua orang dipanggil-panggilin kan nggak baik gitu. Jadi cuma katanya salah paham atau paham salah. Jadi kan nggak benar. Kita kan punya, ini warga negara loh, warga negara Indonesia loh. Bukan lihat siapapun juga, apalagi beliau purnawirawan. Saya sendiri sebagai Panglima TNI, saya tidak senang pemerintah Singapura memperlakukan mantan prajurit TNI seperti itu. Insiden tidak menyenangkan yang diterima Suryo Prabowo ditumpahkan di akun media sosial Facebook miliknya. Suryo Prabowo menceritakan sempat diinterogasi lebih kurang 1 jam dan ditanya mengenai hubungannya dengan seseorang yang bernama Indra M. Setelah menjalani interogasi, Suryo Prabowo akhirnya dilepaskan tanpa ada permintaan maaf dari pemerintah Singapura. Tim TV One mengabarkan. Baik, sesaat lagi kita akan memberikan informasi juga WNI kita yang disandera oleh Abu Sayyaf sejak Juni lalu yang bernama Muhammad Sofyan, yaitu awak atau ABK dari Tugboat Charles, berhasil melarikan diri meskipun kita belum tahu bagaimana kondisinya saat ini. Sesaat lagi tetap di Apa Kabar Indonesia Malam. Muhammad Sofyan nampak lemah setelah berhasil melarikan diri dari cengkraman kelompok Abu Sayyaf. Sofyan kemudian dibawa ke kantor polisi di Pulau Jolo setelah diselamatkan nelayan di sana. Dari kantor polisi, Sofyan dibawa ke rumah sakit. Ia pun mengucapkan banyak terima kasih. Kepada semua yang menolong saya berterima kasih kepada semua orang yang menolong saya. Menurut polisi Filipina, satu lagi warga negara Indonesia yang berhasil kabur dari Abu Sayyaf kini masih dicari. Kepala Polisi Provinsi Sulu, Mario Boyukan, mengatakan 1 WNI tersebut diduga tersesat, sementara Sofyan beruntung karena ditemukan penduduk. Menurut juru bicara militer Filipina, Mayor Filamontan, penduduk Jolo melihat Sofyan terapung setelah kabur dalam kegelapan. Setelah mendapatkan pemeriksaan medis, Sofyan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Masih ada 8 warga negara Indonesia yang disandra bersama dengan seorang warga Norwegia, seorang warga Belanda, 5 warga Malaysia, dan 8 warga Filipina. Ya, kita bersyukur sekali Muhammad Sofyan, satu anak buah kapal dari Tugboat Charles, bisa selamat. Itu juga karena terapung dan warga melihat dan menyelamatkan. Kita langsung ke Randy Wicaksana yang ada di Manila, Filipina. Randy, bagaimana kondisi dari Muhammad Sofyan saat ini dan bagaimana satu WNI dalam kematian Aibda Wayan Sudarsa yang diduga dibunuh oleh 3 wisatawan Australia di Pantai Kuta. Dalam olah TKP-nya polisi menemukan bercak darah. Kita lihat seperti apa.
Tim Puslap 4 Polda Bali menemukan bercak darah saat melakukan olah TKP dalam kasus pembunuhan seorang polisi di Pantai Kuta, Bali. Bercak darah yang diyakini berasal dari tubuh korban ditemukan di handuk sebuah hotel. Diduga handuk itu dibawa oleh pelaku pembunuhan. Berdasarkan hasil penyelidikan, handuk itu digunakan oleh seorang wisatawan asing. Penemuan bercak ini menjadi petunjuk baru untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menggemparkan kawasan Kuta. Namun polisi tidak bisa memintai keterangan dari wisatawan asing tersebut karena sudah keluar dari hotel. Polisi menyatakan temuan itu akan mempermudah polisi dalam mengungkap kasus tersebut. Ya, artinya pengembangan itu boleh-boleh saja. Di mana dia kembangkan, ditemukan, artinya menjadi lagi petunjuk untuk melakukan pengembangan lebih lanjut lagi. Lapor ya, tentunya kadang ada bercak darah, yang punya polisi harus laporkan. Yang lebih Sumber di kepolisian mengatakan pelaku pembunuhan diduga berjumlah 3 orang. Mereka adalah wisatawan asal Australia. Jenazah Aibda Wayan Sudarsa saat ini dalam proses autopsi di Rumah Sakit Sanglah, Denpasar. Sementara itu pihak keluarga enggan berkomentar mengenai kematian Aibda Wayan Sudarsa. Mereka berharap pelaku pembunuhan segera ditangkap dan dihukum. Sebelumnya, Aibda Wayan Sudarsa ditemukan tewas di Pantai Kuta pada tanggal 17 Agustus lalu. Dari Denpasar, Bali, Adi Gunawan, Sukiswanti, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui perkembangan, kita langsung ke Adi Gunawan yang ada di Polresta ya, di Denpasar, Bali ya. Adi, perkembangan terbaru Adi dengan tersangka-tersangka ini seperti apa motifnya? Silahkan Adi. Ya, Alkif, memang